Ya teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, ibu guru, dosen yang saya hormati dan saya banggakan, beserta teman-teman saya atau penonton video saya yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Fadil Muhammad Alwan dengan NIM 2005604 dari jurusan Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, pada kali ini saya akan menyampaikan presentasi tentang judul jurnal ilmiah saya, yaitu dampak dan penanggulangan banjir yang melanda di Indonesia. Nah, mungkin teman-teman sudah tidak asing ya melihat judul jurnal ini karena memang terlihat sangat umum gitu ya teman-teman ya. Akan tetapi teman-teman memang benar kalau banjir di Indonesia ini mengalami cukup parah gitu teman-teman ya. Jadi tujuan saya menulis jurnal ini selain belajar membuat jurnal dengan baik dan benar, saya juga ingin menyampaikan kepada para pembaca atau penonton video YouTube saya ini untuk mengaplikasikan dengan sebaik-baik mungkin atau sedikit demi sedikit. Karena sedikit demi sedikit, jika terus dilakukan secara kontinu, akan menjadi bukit ya teman-teman ya. Ya mungkin gitu ya, itu alasan saya mungkin teman-teman. Nah mungkin boleh mulai dari abstrak terlebih dahulu ya teman-teman ya. Karena abstrak ini menyimpulkan dari semua ya teman-teman ya. Semua dari isi jurnal ini gitu. Nah mungkin dari abstrak dulu. Banjir sering terjadi di wilayah Indonesia. Tiap tahunnya banyak dampak yang dapat terjadi di wilayah Indonesia, dari dampak lingkungan buatan hingga dampak lingkungan alam. Banjir alasan kuat kenapa banjir sering terjadi di Indonesia. Akan curah hujan yang tinggi di daerah Indonesia. Dilansir dari idntimes.com, Indonesia merupakan negara yang dilewati oleh garis ekuator dan termasuk negara tropis. Jadi itu yang menyebabkan curah hujan di Indonesia terbilang cukup tinggi. Rata-rata curah hujan di Indonesia berkisar antara 2.000 sampai 3.000 mm per tahunnya. Meski begitu, ada beberapa daerah yang cenderung kering dan memiliki curah hujan yang sedikit. Dilansir dari ilmupedia.com, Indonesia menempati produksi limbah plastik terbesar di dunia posisi kedua. Sesudah Vietnam, sekitar 3,2 juta ton, negara kita berkontribusi dalam sampah di lautan setiap tahunnya. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki penghasil sampah terbanyak ya di Asia. Maka dari itu, kita sebagai warga negara Indonesia harus turut andil dalam menjaga lingkungan agar minimalisir dampak terjadinya banjir. Mengapa banjir harus menjadi masalah yang serius? Karena berdasarkan catatan di Kementerian Keuangan, rata-rata kerugian dari dampak banjir mencapai 22,8 triliun tiap tahunnya. Sementara korban jiwa dalam 10 tahun terakhir mencapai 1.183 orang. Itu adalah tindakan yang perlu ditekankan terutama kepada para pemerintah dan masing-masing warga agar menjaga kelestarian lingkungan. Banyak cara agar dampak banjir menurun seperti membuang sampah pada tempatnya, melakukan reboisasi, serta perbanyakkan daerah resapan. Akan tetapi teman-teman, dalam judul jurnal ini saya ingin mempelajari lebih lanjut tentang bangunan-bangunan apa saja sih yang diperlukan gitu ya teman-teman. Mungkin lebih ke umumnya saja, apa saja yang harus dibuat gitu ya teman-teman ya, bangunan yang harus diperlukan dalam mengatasi banjir ini gitu ya teman-teman ya. Karena mungkin memang kan jurusan saya dari pendidikan teknik bangunan ya teman-teman ya. Nah mungkin ini abstrak Inggrisnya teman-teman. Mungkin bisa lanjut ke pendahuluannya ya teman-teman ya. Menurut Kodati dan Sugianto 2002,
Faktor penyebab terjadinya banjir dapat diklasifikasikan dalam dua kategori, yaitu banjir alami dan banjir oleh tindakan manusia itu sendiri. Banjir akibat alam dipengaruhi oleh curah hujan, fisiografi, erosi, dan sedimentasi, kapasitas sungai, kapasitas drainase, dan pengaruh air pasang. Sedangkan banjir akibat aktivitas manusia disebabkan karena manusia menyebabkan perubahan itu sendiri ya teman-teman ya. Mungkin bisa dilanjut dulu. Menurut Ramli 2010 terdapat 2010-99 terdapat faktor-faktor yang dapat menyebabkan banjir. Di antaranya, yang pertama ada curah hujan yang tinggi menyebabkan debit air sungai lebih besar dari biasanya, bahkan bisa melebihi kapasitas sungai. Itu. Yang kedua, pengaruh fisiografi geofisik sungai, seperti bentuk sungai, fungsi daerah kemiringan sungai, geometrik hidrolik, lokasi sungai, dan hal-hal yang mempengaruhi terjadinya banjir. Yang ketiga ada topografi, dapat mengalirkan air dari daerah yang tinggi ke daerah yang lebih rendah. Daerah-daerah dataran rendah atau cekungan merupakan salah satu karakteristik wilayah banjir atau genangan. Yang keempat, permukaan tanah lebih rendah dibandingkan permukaan air laut karena diakibatkan konsolidasi lahan, beban bangunan terlalu berat, pengambilan air tanah yang berlebihan, dan pengerukan di sekitar pantai. Nah, mungkin nomor 4 ini ya teman-teman ya, banyak akibat dari ulah manusia ya. Manusia itu sendiri seperti membuat gedung-gedung atau pembuatan jembatan jalan tol yang dampaknya itu bisa terjadi banjir kepada warga setempat itu ya teman-teman ya. Seharusnya kita pemerintah harus tahu tentang perencanaan wilayah kota atau membuat saluran-saluran drainase yang lebih baik, sebaik-baik mungkin ya teman-teman. Nah, nomor 5, banyak pemukiman yang dibangun pada dataran sepanjang sungai yang seharusnya dataran banjir dibebaskan dari pembangunan. Nah, nomor 5 ini mungkin banyak ya teman-teman. Mungkin saya lihat di daerah sekitaran Jakarta yang dimana di tepi-tepi sungai itu masih banyak daerah-daerah pemukiman. Bukannya saya ingin ini, cuman kan dari situ mungkin daerah pemukiman ada 2 atau 3 sampah yang tidak sengaja jatuh ya teman-teman ya. Yang dari situ lama-lama kemudian akan menumpuk terus dan aliran sungai resapan terhambat gitu teman-teman ya oleh sampah itu sendiri. Jadi mungkin sebaiknya ya teman-teman ya, pemerintah harus segera mungkin memindahkan para penduduk yang daerah tepi sungai teman-teman ya. Ya, mungkin itu ya nomor 5 itu. Nah, nomor 6 nomor 7 ya, teman-teman ya. Nomor 6 ya teman-teman ya. Aliran sungai tidak lancar akibat banyak sampah serta bangunan di pinggir sungai, sehingga aliran menghambat aliran air dan memperdangkal permukaan air ya. Nah ya itu ya yang tadi hampir sama ya teman-teman ya. Nomor 7, kurangnya tutupan lahan di daerah hulu sungai dan di daerah ya langsung aja nomor 8 mungkin ya. Perencanaan sistem pengendalian banjir tidak tepat. Sistem pengendalian yang tidak tepat bahkan dapat menambah kerusakan saat banjir ya. Nah, yang ke-9 ini kerusakan bendungan dan bangunan pengendali banjir. Peneliti yang kurang memadai menimbulkan kerusakan dan akhirnya tidak berfungsi dapat meningkatkan banjir lebih besar ya teman-teman. Ya mungkin ini sebagai ujian saya sendiri ya teman-teman ya.
Eh, karena mungkin saya mempelajari tentang ilmu-ilmu bangunan, tepatnya kalau bendung atau bendungan ini ke hidrolika ya teman-teman ya. Saya mempelajari ini seharusnya dalam jurnal ini saya juga eh, mengkritik saya sendiri agar dapat membangun sebaik-baik mungkin bendungan untuk kedepannya gitu ya teman-teman ya, agar tidak terjadi yang tidak diinginkan oleh warga-warga setempat gitu ya teman-teman ya. Soalnya kalau udah bendungan hancur itu mungkin eh, warga-warga setempat akan terkena dampak itu sendiri ya teman-teman ya. Nah mungkin bisa dilanjut latar belakang penulis. Alasan mengambil judul ini yaitu kurangnya respon warga Indonesia akan hal menanggulangi banjir. Dan dampak banjir ini tidak bisa dianggap sepele ya teman-teman ya. Karena ini makan banyak dampak ekonomi atau dampak korban jiwa ya. Sementara itu, Ari Rompas dari Greenpeace Indonesia mengatakan pemerintah eh, masih menangani bencana dengan pendekatan respon aktif, bukan pencegahan dari sumber penyebabnya gitu. Dari sebagai penulis maupun pembaca harus selalu aktif dan saling mengingatkan ya teman-teman ya dalam melakukan pencegahan banjir ini. Dan saya mengutip dari beberapa website bahwa curah hujan tiap tahunnya meningkat gitu. Dari website merdeka.com. Data gabungan antara Badan Penanggulangan Bencana BPBD DKI Jakarta, Bappenas, BMKG, dan Open Data Jakarta membeberkan penanganan banjir di Jakarta per periode mulai 2013-2015 dan mengutip awal tersebut banjir di awal tahun 2020 diketahui memiliki curah hujan yang lebih tinggi perharinya ketimbang 2013 dan 2015, yakni 377 mm berbanding 100 mm dan 277 mm. Meski terbilang lebih besar, namun area terdampak banjir area terdampak banjir meski terbilang lebih besar, namun area terdampak banjir pada 2020 hanya seluas 156 km. Berbeda dengan 2013 dan 2015 dengan hujan per hari yang lebih kecil dibanding 2020. Namun luas wilayah terdampak mencapai 240 km pada 2013 dan 281 km pada 2015. Ya mungkin bisa kita lihat di sini mungkin ada kemajuan ya teman-teman ya. Memang kan 2020 mempunyai curah hujan yang sangat tinggi ya teman-teman. Akan tetapi banjirnya juga tidak terlalu luas ya teman-teman ya. Ini ada peningkatan ya teman-teman ya. Nah mungkin boleh lanjut. Ini yang membuat saya ya teman-teman mengambil judul artikel ini karena jika kita perkirakan bahwa perkembangan penduduk Indonesia ini akan terus berkembang ya teman-teman, maka populasi bangunan, tempat tinggal ataupun bangunan pokok lain akan terbatas padat itu teman-teman. Mungkin dari tadi ya teman-teman di pendahuluan tadi dampak dari banjir itu kan bisa disebabkan oleh bangunan-bangunan ya teman-teman ya. Jadi kita seharusnya dari sekarang teman-teman harus memperkirakan bagaimana uh, ketika populasi berkembang gitu teman-teman. Uh, ketika populasi Indonesia terus berkembang, terus bagaimana kita dapat mengatasi gitu bangunan-bangunan lebih sedikit gitu, maksudnya lebih efektif dan esensial gitu teman-teman, yang tidak terjadi misalnya kayak dari semua bangunan tersebut tidak terkena banjir gitu teman-teman. Jadi ada daerah resapan gitu teman-teman, maksud saya gitu. Gitu. Nah, uraian permasalahannya, tiap tahunnya warga Indonesia selalu menghadapi yang namanya efek dari bencana banjir. Bisa terjadi karena ulah manusia sendiri dan alam itu sendiri. Dan tiap tahunnya intensitas curah hujan di Indonesia meningkat dan produktivitas limbah plastik di Indonesia yang begitu banyak. Hal ini yang selalu membuat dampak terjadinya banjir. Nah, mungkin tadi ya teman-teman dari uraian permasalahan atau alasan saya membuat jurnal
ini karena memang Indonesia mempunyai curah hujan yang tinggi, itu sudah hukum alam, tetapi kita harus menghadapi ujian ini ya teman-teman ya. Kita harus banyak belajar dari negara-negara lain seperti negara Belanda ya teman-teman ya, yang negaranya itu di atas laut ya. Maaf kalau salah ya teman-teman ya. Dan dia dapat mengatasi banjir sebaik mungkin ya teman-teman. Kita harus banyak belajar dari negara-negara lain ya. Nah, dari metode yang saya buat ini, yaitu saya mengambil dari beberapa referensi jurnal lain ya teman-teman, dan website web atau yang lain-lain ya teman-teman ya. Jadi insya Allah ya, insya Allah judul jurnal ini tidak mengandung hoax ya teman-teman ya. Insya Allah bisa benar ya teman-teman ya. Nah, mungkin bisa dilanjut aja ke hasil pembahasan. Nah, nomor satu ada saya mengambil ulasan-ulasan lain hasil pembahasan. Jadi memang banyak ya teman-teman ya, banjir jenisnya, klasifikasinya gitu. Ada banjir air. Banjir air itu merupakan banjir dampak meluapnya sungai, waduk, danau, dan selokan. Dampak curah hujan yang sangat tinggi. Di daerah perkotaan, banjir ini umumnya lantaran lemahnya infrastruktur, pencegahan banjir, dampak pembangunan perencanaan yang buruk. Nah, teman-teman ya, jadi memang untuk perencanaan wilayah kota atau perencanaan resapan harus diatur sebaik-baik mungkin ya teman-teman ya, agar warga-warga dapat tidak terkena dampak dari banjir itu sendiri ya teman-teman ya. Lanjut ke banjir laut atau banjir laut pasang atau bisa disebut banjir rob ya, gitu teman-teman. Rob merupakan banjir dampak air naiknya air sungai yang mohon maaf, yang menggenangi daerah daratan pada dekat pantai. Biasanya terjadi lantaran tanggul hambatan air pasang tidak bisa menunda terjangan rob itu, teman-teman. Nah, selanjutnya banjir bandang. Banjir ini terjadi dampak gundulnya hutan. Air yang poli deras dan kencang menyapu daerah daratan yang lebih rendah. Banjir ini menghanyutkan apa saja yang dilewatinya. Mungkin ya itu teman-teman ya, klasifikasi dari banjir ya. Mungkin bisa dilanjut saja efek terjadinya banjir. Di sini saya juga tidak akan membeberkan semuanya. Jadi mungkin dari membeberkan tahun 2019 sama 2020 sebagian saja teman-teman ya. Dilansir dari kompas.com, pertama banjir di Sulawesi Selatan pada 22 Januari 2019 yang mengakibatkan 77 orang meninggal dunia. Banjir tersebut juga mengakibatkan 2 orang hilang, 46 orang luka-luka, 5.397 orang mengungsi, dan 547 rumah rusak ya teman-teman ya. Nah di sini ya teman-teman, mungkin banyak lagi 2019 yang terkena dampak-dampak banjir, tidak hanya yang saya sebutin saja, tetapi masih banyak yang lainnya ya teman-teman ya. Mungkin bisa langsung pada tahun 2020. Suharyanto mengungkapkan jika banjir tidak dapat diatasi dengan cepat akan berdampak signifikan pada inflasi, khususnya pengaruh negatif terhadap inflasi Januari 2020 menurut Bisnis Indonesia 6 Januari 2020. Selain itu, pasokan bahan baku makanan dan produk jadi menjadi tidak lancar. Sektor perdagangan besar hingga retail juga terganggu karena jaluran distribusi yang tersendat. Pedagang di pasar tradisional juga kebingungan mendapatkan pasokan barang. Dan jadi banyak ya teman-teman ya, selain merusak bangunan warga atau merusak daerah-daerah tempat warga, daerah-daerah umum gitu ya, tetapi juga menghancurkan ekonomi rakyat ya teman-teman. Jadi memang gara-gara banjir ini mungkin lahan pertanian cabai atau padi jadi
terkena dampaknya yang mengakibatkan gitu ya teman-teman, harga cabai mahal atau harga nasi atau yang lainnya akan mahal gitu teman-teman ya. Nah, mungkin bisa lanjut nih nomor 3 ya teman-teman, mengatasi terjadinya banjir. Nah, pertama sebenarnya banyak ya teman-teman ya melakukan banjir itu. Pertama, melakukan pembangunan tembok penahanan luapan air laut. Nah, cara mencegah banjir yang sanggup menggunakan menciptakan tembok pelawan luapan air laut. Perlu diingat bahwa banjir bukan hanya terjadi dampak hujan, namun pula luapan air laut. Yang kedua, dinding penahan air waduk. Cara mencegah banjir selanjutnya pula perlu dilakukan menggunakan menciptakan dinding hambatan air waduk, bendungan danau atau tanggul. Hal ini pula perlu dilakukan buat mencegah terjadinya luapan air laut saat terjadi hujan lebat. Yang ketiga, perencanaan tata kota yang baik ya teman-teman ya. Nah itu ya teman-teman ya. Memang seharusnya ya teman-teman ya. Ini buat saya sendiri yang merupakan jurusan pendidikan teknik bangunan, saya juga harus melakukan perencanaan wilayah kota yang baik agar daerah-daerah resepan itu tidak terganggu ya teman-teman ya. Ya gitu ya teman-teman. Lanjut saja mungkin ke poin 4, yaitu menyediakan tempat penahanan air. Cara mencegah banjir yang mampu menggunakan menyediakan tempat hambatan air. Tempat hambatan air ini bisa dibentuk pada berukuran kecil yang akan dihubungkan ke saluran air. Tempat ini dipakai buat menampung atau menyimpan air banjir untuk sementara waktu ya. Nah, mungkin 4 poin tersebut ialah peran yang dapat dilakukan oleh engineer bangunan ya untuk mengatasi hal banjir tersebut. Mungkin teman-teman juga bisa bantu gitu teman-teman ya untuk melakukan maksudnya untuk menjaga bangunan itu agar tetap fungsi gitu, agar tetap berfungsi pada umumnya gitu teman-teman ya, karena memang kan yang memakai untuk semua orang ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya poin selain mencegah banjir melalui pembangunan, warga Indonesia juga perlu menampakkan kesadaran diri masing-masing. Pertama, kesadaran akan hal buang sampah pada tempatnya. Itu memang mungkin mudah, cuman banyak orang yang, mohon maaf ya teman-teman, saya di sini bukan menyindir, tetapi ya memberi semangat kepada teman-teman kalian, ayolah gitu, buanglah sampah pada tempatnya gitu, karena itu berefek sangat sangat besar ya, walaupun satu orang saja gitu ya teman-teman. Coba kan mungkin banyak orang yang berpikir nih, misalnya ada orang yang membuang satu sampah sembarangan dan itu akan menumpuk-numpuk terus dan orang lain juga akan mengikuti gitu teman-teman ya. Nah mungkin dari situ coba jika tidak ada orang gitu ya yang membuang sampah sembarangan, mungkin siapa yang mau mengikuti gitu ya teman-teman ya. Mungkin dari hal kecil saja udah cukup membantu ya teman-teman ya. Nah nomor 2, penanaman hutan gundul teman-teman. Nah dari penanaman hutan gundul ini kita dapat melakukan pencegahan banjir ya teman-teman. Sebenarnya ini bisa dilakukan oleh siapa saja, atau kita kan bisa dapat penanaman di taman-taman di halaman-halaman sekitar ya teman-teman ya, atau mungkin kan banyak cara lain ya teman-teman ya untuk menanam gitu ya teman-teman ya mungkin dari 2 poin itu yang bisa kita ini ya teman-teman, bisa kita lakukan selain engineering building gitu teman-teman. Nah mungkin masih banyak cara lain yang mungkin saya tidak tahu ya teman-teman ya. Segitu saja dari saya teman-teman. Saya mohon maaf apabila cara bicara saya masih buruk, mohon dimaafkan. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan ya teman-teman, karena saya sendiri juga sedang belajar bagaimana cara mempresentasikan
judul jurnal saya sendiri. Nah, gitu mungkin ya teman-teman ya. Eh, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, tolong di chat komentar. Itu eh, akan memperbaiki diri saya sendiri. Karena sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan hanya milik saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much.